Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 86. Cerita dimulai. Terdengar semua orang yang ada di sana sama sekali tidak bisa menahan diri. Mereka bergumam, dia adalah anak yang sangatlah kurang ajar. Jika dia pikir menjadi peringkat teratas adalah keistimewaan yang besar, maka dia telah membuat kesalahan. Meskipun semua orang telah mendambakan anak itu untuk menjadikannya sebagai murid karena bakat yang ia miliki, akan tetapi mereka yang hadir di tempat ini adalah para eksekutif yang membimbing aliansi bumi langit. Dasar sialan, bagaimana mungkin anak itu telah membuatnya seperti sebuah lelang? Kemudian tanpa diduga oleh siapapun, sang pemimpin dari sekte Flame Demon langsung berbicara terlebih dahulu. Ia berkata, "Aku akan berbicara terlebih dahulu. Jika dirimu mengikutiku, maka aku akan memberikanmu posisi sebagai wakil ketua di sekte kami. Bahkan aku akan mewariskan kepadamu teknik rahasiaku, yang mana itu adalah teknik leluhur sekte kami." Tepat di sampingnya, sang pemimpin sekte darah sama sekali tidak ingin kalah begitu saja. Ia berkata, "Jika dirimu bergabung bersama kami, maka aku akan memastikan kalau dirimu akan menjadi wakilku. Dan juga aku akan mengajarkan kepadamu teknik mematikan yang hanya dimiliki oleh para pemimpin sekte kami." Namun Yoryang langsung memotong perkataan mereka berdua dengan mengatakan, "Aku yakin kalau dirimu sudah pasti akan bisa membayangkan keuntungan macam apa yang akan kau dapatkan jika dirimu menjadi anak muridku. Apakah kau tertarik dengan pedang? Asal kau tahu, aku adalah master lembah suara yang bisa mengajarimu teknik berpedang. Meskipun aku menguasai silent sound transmisi, akan tetapi kemampuan teknik berpedangku sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut. Mereka berpikir, sebenarnya mereka menawarkan sebuah pangkat kepada Jiong sebagai wakil pemimpin agar para tetua langsung menarik diri dari persaingan itu. Tetapi dengan ikutnya para tetua yang pangkatnya lebih tinggi, maka kesempatan untuk bisa mendapatkan Jiong telah musnah seutuhnya. Terlihat Byeokhak hanya tersenyum. Ia bergumam, "Dasar bodoh, entah mengapa mereka semua telah menunggu setiap kata yang diucapkan oleh bocah itu. Bukan hal aneh jika mereka sangat ingin mendapatkan anak itu karena dia memang memiliki sebuah bakat yang sangatlah luar biasa. Akan tetapi jika aku menawarkan sesuatu, maka kau tidak akan bisa menolakku yang merupakan salah satu dari 5 raja." Kemudian Byeokhak berkata, "Apakah teknik berpedang adalah sebuah jalan yang benar-benar yang kau inginkan? Jika dirimu memilih pedang sebagai tujuanmu, maka secara alami aku memilih untuk mundur. Tetapi dengan bawaan bakat seni bela dirimu, maka kau akan bisa mengejar jalannya seorang Grandmaster. Bahkan bukan hanya seni berpedang, akan tetapi kau akan bisa menguasai seni bela diri apapun. Jadi katakan kepadaku, apakah kau benar-benar akan memilih pedang sebagai masa depanmu?" Setelah mengatakan itu, Byeokhak bergumam, "Di dalam dunia seni bela diri, Grandmaster, dia adalah orang yang melewati sebuah batasan untuk mencapai sebuah ranah yang sama sekali tidak terkendali. Jadi aku sangat yakin kalau dia tidak akan bisa untuk menolaknya." Sambil menyeringai, Jiong berkata, "Yang aku inginkan tidak hanya harus pedang, tetapi tujuanku yang sebenarnya adalah untuk menjadi kuat dengan cara apapun." Terlihat Yoryang sangat kesal. Wajahnya menjadi merah setelah mendengar kalau Jiong sama sekali tidak tertarik jika hanya mempelajari teknik berpedang saja. Sambil tertawa, Byeokhak berkata, "Seperti yang diharapkan, jujur saja aku begitu senang jika ambisimu memang sebanding dengan bakatmu. Jadi Mok Yongwon, aku memintamu untuk menjadi murid pribadiku. Kau tidak hanya akan kutunjuk menjadi penerusku, akan tetapi kau juga akan mewarisi seni bela diriku yang sudah aku kembangkan selama hidupku. Jika dirimu menguasai teknik rahasiaku, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melawanmu dengan menggunakan tangan kosong." Di saat itu, siapapun yang mendengar perkataannya pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah janji yang sangat sombong. Namun karena Byeokhak adalah salah satu dari 5 raja, maka bisa diwajarkan kalau dia begitu percaya diri dengan apa yang ia miliki saat ini. Tepat di sampingnya, Son Yun berkata, "Ternyata seorang anak dari keluarga Mok benar-benar sangatlah luar biasa. Mok Yongwon, apakah kau sadar kalau hubungan di antara kita sangatlah dalam?"
Sontak, Byeokhak dan juga yang lainnya langsung melemparkan pandangannya kepada Son Yun dengan ekspresi yang begitu bingung. Ia bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan mengatakan kalau mereka telah memiliki sebuah hubungan. Apakah mungkin kalau mereka sudah mengenal satu sama lain? Ketika mereka sedang memikirkan akan hal itu, terlihat Jeong langsung mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada Son Yun. Lalu ia berkata, "Berkat tetua, akhirnya aku bisa sampai ke sini. Tetapi aku tidak menyangka kalau kita bisa bertemu lagi di tempat ini." Mendengar itu, Byeokhak bergumam, apakah mereka benar-benar saling mengenal satu sama lain? Tetapi entah mengapa mereka tidak menunjukkan yang seperti itu sampai sekarang. Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Apakah mungkin kalau mereka dengan sengaja telah memberikan harapan palsu kepada kami? Dia meminta kepada kami untuk menawarkan apa saja yang kami berikan kepadanya. Tetapi ternyata hal itu hanyalah sebuah permintaan yang dilakukan oleh mereka berdua. Son Yun kembali berkata, "Aku tahu kalau dirimu adalah orang yang berbakat. Tetapi aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau dirimu akan bertahan di tempat ini, terutama pada ujian lembah darah." Dengan santainya Jeong berkata, "Berkat tetua, akhirnya aku telah mendapatkan sebuah pengalaman yang sama sekali tidak ternilai. Jadi aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu." Mendengar itu, terlihat Son Yun langsung tersenyum. Ia bergumam, "Awalnya aku berpikir kalau dia akan benci kepadaku karena aku telah membuatnya menderita di dalam ujian lembah darah. Tetapi yang mengejutkan, dia berbicara dengan begitu tenang yang seakan-akan tidak ada kebencian di matanya." Lalu Son Yun berkata, "Mok Yong Won, jika dirimu diberi kesempatan, apakah kau akan memilih untuk kembali?" Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Mereka berpikir sangat sulit memahami sebuah makna di balik dari pertanyaan itu. Namun tidak semuanya seperti itu, karena Master Bayangan sudah mengetahui siapa sebenarnya Jeong yang merupakan seorang sandera dari keluarga ortodok. Di saat itu ia mengetahui inti dari pertanyaan Son Yun karena ia menyadari kalau ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya dia sangat tertarik kepada Jeong, tetapi karena akar keluarganya adalah faksi ortodok, maka ia memilih untuk memastikan terlebih dahulu. Ia berpikir jika Jeong lebih memilih kepada faksi ortodok, maka menerimanya sebagai muridnya hanyalah sebuah tindakan yang sia-sia. Kemudian dengan santainya Jeong berkata, "Aku sama sekali tidak pernah mempertimbangkan untuk kembali. Lagi pula, bukankah kau sudah tahu kalau aku ke tempat ini atas kemauan diriku sendiri?" Dengan mata yang berbinar, Son Yun berkata, "Kau tidak hanya berbakat di dalam seni bela diri, tetapi kau juga memiliki bakat yang sangat cocok untuk sekte kami. Oleh sebab itu, Mok Yong Won jadilah salah satu dari muridku. Dan apabila kau melakukannya, maka kau tidak perlu memikirkan bagaimana asal-usulmu sebelum memasuki ujian lembah darah. Bahkan jika asal-usulmu menjadi sebuah masalah di masa depan nanti, maka aku akan berusaha untuk melindungimu sampai akhir. Aku rasa kau bisa paham dengan apa yang aku maksud." Terdengar semua orang yang ada di sana begitu penasaran apa yang dimaksud oleh Son Yun. Sebenarnya mereka penasaran tentang sekte mana yang dimiliki oleh kakak beradik yang menjadi peringkat pertama ujian lembah darah. Lalu Yoryang bertanya apa yang dimaksud dengan asal-usulnya. Namun ketika mendengar Son Yun yang mengatakan kalau itu adalah kenyataannya, Yoryang kembali berkata, "Jadi apakah kau mengatakan kalau dirimu telah mengetahui latar belakang anak itu, dan itu adalah sesuatu yang akan bisa menjadi sebuah masalah?" Pada sisi yang lain, terlihat Lee Jeong telah menunjukkan ekspresi yang bingung. Meskipun Jeong telah dirasuki oleh seseorang yang ia anggap sebagai sang penguasa, tetapi tetap saja cangkangnya dapat dianggap sebagai putranya keluarga Mok yang berasal dari faksi ortodok. Jika identitasnya telah terungkap di tempat ini, maka dampaknya akan sangat signifikan. Blade King, dia dengan sengaja mengungkapkan identitas Mok Yong Won secara gamblang sehingga menciptakan tanda tanya yang begitu besar. Meskipun dia tidak berbicara tentang keuntungan, akan tetapi dia lebih menekankan pada potensi kerugian. Dia meyakinkan kalau hanya dia yang bisa melindunginya, sehingga Mok Yong Won sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Yang aku tahu, Son Yun dia adalah orang yang sama sekali tidak kenal lelah untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Namun jika tuanku menolak permintaannya, maka aku khawatir kalau dia akan dicap sebagai musuh bagi orang-orang yang bergabung bersama Blade King. Jadi mau tidak mau kalau dia harus menerima tawaran itu. Di tempat yang berbeda, sambil tersenyum, Master Bayangan bergumam,
Yang mengetahui kalau bocah itu berasal dari ortodok hanyalah aku, Blade King dan juga Lee Ji-young. Sekilas mungkin saja hal ini akan terdengar yang seakan-akan kalau Blade King mengatakan kalau dia telah memberikan perlindungan kepada anak itu. Tetapi jika dipikirkan secara mendalam, maka sebenarnya hal ini adalah peringatan. Saat ini dia berada pada pusatnya aliansi Bumi Langit, yang mana mereka telah bersumpah untuk memusnahkan orang-orang yang berasal dari faksi ortodok. Jika identitas anak itu telah terbongkar, maka dia sama sekali tidak memiliki tempat berlindung. Jika anak itu adalah aku, maka aku tidak punya pilihan lain selain memilih untuk bergabung bersama Blade King sebagai perlindungan yang paling aman. Yang aku tahu, Blade King dia adalah orang yang memiliki pendirian yang sangat jelas dan juga keras kepala. Jadi aku memastikan kalau dia akan menepati janjinya itu. Untuk mengatasi kelemahan latar belakangnya, aku berpikir pilihan yang terbaik adalah bergabung bersamanya. Menyadari kalau dia telah ditekan oleh Blade King, terlihat Ji-young hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar dan itu bisa menjadi sebuah masalah. Jika hal itu bisa menahanku, maka aku berpikir akan lebih baik untuk menyelesaikannya sekarang juga." Terlihat Son Yun begitu heran, ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ji-young. Namun tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Ji-young akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya di hadapan orang banyak. Kemudian dengan suara yang begitu lantang, Ji-young berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diriku lagi kepada kalian. Namaku adalah Mok Yong-won dan aku adalah putra ketiga dari keluarga Yeonmok yang berasal dari faksi ortodok." Sontak mereka semua sangatlah terkejut setelah mendengar kebenaran yang dikatakan oleh Ji-young, karena ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh siapapun. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin peringkat teratas dari ujian lembah darah yang selama ini telah menghasilkan talenta terbaik dalam waktu yang sangat lama telah dimenangkan oleh seseorang yang berasal dari faksi ortodok. Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa mengikuti ujian lembah darah yang hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang bergabung bersama aliansi Bumi Langit. Menyadari kalau mereka sangat terkejut akan kebenarannya, sambil tersenyum Ji-young kembali berkata, "Tetapi tolong izinkan aku untuk menambahkan sesuatu. Aku berada di tempat ini sebagai seorang sandera yang dibawa oleh Blade King." Terlihat Son Yun langsung menutup wajahnya dengan menggunakan salah satu dari tangannya. Ia berpikir, dasar sialan, bagaimana mungkin anak itu telah mengungkapkan kelemahan dirinya sendiri di hadapan semua orang, yang mana sejatinya mereka adalah musuh alaminya. Aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia pikirkan. Bahkan jika itu di luar benteng, namun tetap saja kalau tempat ini masih berada pada wilayah aliansi Bumi Langit. Dasar bodoh, dia mengungkapkan identitasnya kepada aliansi Bumi Langit, yang mana faksi internalnya telah bersaing untuk mendominasi dunia seni bela diri dalam waktu yang sangat lama. Bahkan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai musuh bebuyutan. Di saat itu, suasana di tempat itu telah berubah menjadi begitu panas ketika gumaman telah bergema dari berbagai macam arah. Kemudian Mu Jang-yak dan juga Mon Harang sama sekali tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya karena ini adalah sesuatu yang mereka anggap sebagai penghinaan. Lalu Mon Harang berkata, "Dasar sialan, apakah aku sudah bersumpah setia kepada seseorang yang berasal dari faksi ortodok?" Pada sisi yang lain, terlihat Master Bayangan langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia bergumam, bagaimanapun juga faksi ortodok harus dimusnahkan sebagai musuh, dan itu telah berlaku untuk semua orang tanpa memandang usia dan juga jenis kelamin. Khususnya bagi generasi muda yang memiliki bakat yang sangat menjanjikan di dalam seni bela diri. Mereka telah diajarkan oleh orang tua mereka sejak dari kecil untuk memusuhi orang-orang yang bertolak dari keyakinan mereka. Namun salah satu dari mereka telah mendapatkan peringkat tertinggi pada wilayah musuh. Oleh sebab itu, sebuah perselisihan sudah pasti tidak dapat dihindari. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.